Hmm. Istri saya. Nah, Terus? ya saya tanya-tanyakan ke teman-temannya, tak suruh kalau ketemu tak suruh pulang. Terus? Ya intinya saya pengen dia itu pulang gitu loh. Yes. Lah kenapa disuruh dia pulang, Mas? Kan dia cari Dan rezeki di luar negeri. ya dia kan kemarin sebenarnya udah tak izin loh. Anu, Miss. Lah kenapa nggak diizinkan? Ya rencana saya kan sudah di rumah saja biar saya yang kerja kan gitu loh, Miss. Terus? Terus Dia dia ada di pengen luar negeri berapa lama? dia kemarin cuti 2 bulan. Dia di luar negeri berapa lama? Ya sudah 7 tahun gitu, Miss. Kenapa tiba-tiba hilang kontak sama kamu? Kamu bertengkar? Ya memang bertengkar. Terus? Dia apa blokir nomor saya dan saya tidak bisa menghubungi teman-temannya saya kalau ketemu tak suruh pulang gitu. Sebentar, sebentar. Jangan sakit hati ya, saya komen ya. Ya Izin. Eh, Kamu memaki-maki dia. bukan memaki-maki kan, Miss. Itu masalahnya gini, masa lalunya dia itu selalu muncul di depan saya terus. Masa lalu dia muncul di depan Ya, kamu ya tentang kayak apa? mantan-mantan itu. Mantannya datang gitu. Ya kayak mantan-mantannya itu selalu di depan saya terus gitu loh. Mantan-mantannya selalu Dia selalu muncul di depan saya terus. oh, Jadi rumahnya dekat gitu. bukan dekat, mungkin nggak terima gitu ya, mungkin masalah apa mantannya dia itu. Sebentar, 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 sebentar. Saya nggak paham dengan kamu mengatakan mantan-mantannya selalu muncul di depanmu. Munculnya itu Iya, karena dia punya ilmu gaib atau munculnya di media udah sosial atau ngasih ngasih foto-foto yang dulunya sama istri dulu itu loh, kan bukan Agnes. salahnya istrimu, yang ngasih kan mantannya. Terus apa hubungannya sama istrimu? Kok kamu Ya marahnya enggak, sama mas. istrimu? Saya bukan marah, misalnya saya tak suruh jujur. Dia tak suruh ngakui kalau iya gitu kan enak kan. Sebentar, 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 sebentar. Jadi kamu ingin tahu tentang masa lalu istrimu. Suruh Ya jujur kalau sama saya sih, kamu. Sebentar, saya nanya itu jawabannya. iya. Oke. Ya maksud saya tuh jujur, Miss. Oke, intinya kamu menginginkan istrimu membuka semua masa lalunya ke kamu. Kalau malah terus terang tuh saya nggak apa-apa, Miss. Oke, Nggak, kalau akhirnya kan muncul gini kan tiba-tiba kan malah aku yang nggak. maksudnya gimana? Ya maksudnya kalau dari awal jujur itu malah sebenarnya nggak apa-apa, Miss. Kalau terus tiba-tiba muncul kayak gini kan orang kan panik lah, Miss. Munculnya seperti apa sih maksudnya? Ya dia ngasih foto-foto yang nggak benar, fotonya istri saya. Terus, kamu dulu pernah menikah? Ya saya menikah sama istri saya ini. Pertama kali kalian menikah, kamu pertama Ya, kali. ya kedua kali toh. Oke, kamu duda, Ya, ya saya sudah cerai mati. istrimu? Istriku yang sekarang ini janda. Oke. Oke, Mas. Kenapa sih jujur saya sebagai perempuan takut menikah dengan Iya, laki-laki istrinya yang meninggal dunia? Kenapa? Karena mereka istrinya pergi itu nggak ada kesalahan. Istrinya pergi itu nggak ada kesalahan. Dan saya akan dibanding-bandingkan dengan istrinya yang meninggal dunia. Itu sangat menyakitkan sekali. Sementara saya punya masa lalu yang kurang baik. Sementara iya, saya bukan orang barang baik. Tiba-tiba saya menikah dengan kamu dan saya harus melucutin semuanya. Saya harus cerita sama kamu masa lalu saya. Jadi, iya, maaf, Mas. sebentar, maaf. Tidak semua wanita sanggup menceritakan masa lalunya. Tapi jika ada orang yang mengganggu dia di masa lalu, itu masa lalu. Apa hubungannya sama kamu? Kalau kamu tidak bisa menerima dia, pergi saja. Dia dan masa lalunya. Kamu terlalu bersih buat saya karena istrimu meninggal dunia. Kamu tidak punya aib, kamu tidak ada sakit. Maka kamu tidak bisa menerima kesalahan saya di masa lalu. Kamu meminta saya jujur membuka sakit hati saya tentang masa lalu saya. Kenapa laki-laki itu hadir?
Kenapa laki-laki itu mengirimkan foto-foto itu? Karena dia ingin saya tidak bahagia bersamamu. Dan kamu sebagai suami yang saya cintai, kamu malah marah sama saya. Jelas, lebih baik tak blokir kamu. Paham? Iya, terus solusinya gimana ini? Solusinya ya jangan seenaknya sendiri. Kamu punya masa lalu baik, bukan berarti kamu harus mengorek masa lalu saya. Itu Enak sebenarnya aja. masalahnya cuman gini loh, Miss. Tak suruh dia ngakui kalau iya benar. Udah Mas, cukup loh, tak. terlalu luka untuk mengakui masa lalu. Bangga gitu ya. Kalau saya bilang saya pernah kentul sama orang lain. Sekarang foto saya disebar-sebaran. Kamu ingin saya mengakui kayak gitu? Kamu pingin saya pernah telanjang di depan orang? Kamu ingin saya ngomong kayak gitu? Jujur sama kamu. Kamu bangga? Bukannya kamu malah, Dek, itu sudah masa lalu. Apapun yang terjadi padamu, aku tetap percaya padamu. Kamu nggak perlu menanyakan sama dia, kamu harus jujur. Saya harus cerita ngangkang sama orang. Gitu maksudmu, puas kamu? Enggak, Mas, enggak gitu. Jika kamu bisa menerima dia apa adanya, itu masa lalu dia dan dia sudah baik-baik saja sama kamu. Kamu lagi menyakitin orang, Mas. Suruh ngakuin, tapi itu udah masa lalu, mau ngapain gitu loh, Mbak. Udah, itu masa lalu dia. Kalaupun kamu melihat, ya udah. Saya nggak setuju ya, orang punya masa lalu, kamu harusnya tepuk dada tanya selera. Maksud laki-laki itu memperlihatkan kelemahan istrimu apa? Biar rumah tanggamu hancur. Dan itu kesempatan dia untuk ngambil istrimu lagi. Nggak paham ya cara-caranya orang licik itu ya. Kamu itu sedang diperalat oleh penipu itu agar kamu nyuruh istrimu ngaku. Ngerti? Iya, paham. Iya, kamu itu dimanfaatkan oleh laki-laki tersebut. Atau bukan laki-laki itu. Mungkin istrimu punya teman yang benci. Maka dikoreklah masa lalunya. Karena jika orang memberikan informasi padamu dua, Mas. Tujuan dia baik atau tujuan dia menghancurkan. Tujuan dia baik ingin memberitahu kamu betapa jeleknya istrimu. Dan kamu bisa membimbing dia untuk lebih baik lagi. Itu tujuan baik orang memberikan informasi. Yang kedua, orang memberikan informasi itu dengan tujuan untuk menjatuhkan istrimu atau menjatuhkanmu juga. Dengan begitu rumah tanggamu kan hancur. Seneng dong orang itu sekarang seneng dong. Istrimu sekarang nggak mau kamu lagi. Istrimu sekarang sudah nggak mau kamu lagi. Saya paling tidak suka orang menanyakan tentang masa lalu. Jika kamu tahu dan dia mengakui masa lalu, apa yang bisa kamu lakukan tentang masa lalu itu? Kalau saya mengakui di depanmu, saya yang melakukan itu. Terus, Ya, sebenarnya aku malah enggak apa-apa loh, Mas. iya kamu udah apa-apa, kamu mikir aku sakit nggak? Enak aja kamu bilang nggak apa-apa. Saya cerita sama kamu. Oh iya mas, saya sama dulu itu sempat ngangkang di kamar mandi. Enak mas digendong. Cerita kayak gitu. Bangga kamu. Enakan dia mas daripada kamu. Bangga kamu. Enak kamu. Seneng. Nggak Tapi gitu ya sudah. konsepnya mas. Terima dia dengan masa lalumu. Terima dia dengan masa lalunya. Saya nggak setuju kamu kamu ngorek-ngorek masa lalunya. Saya nggak paham Tapi ya. ya wis nggak apa-apa lah, Mas. Hmm? Tapi ya wis lah nggak apa-apa. Mungkin ya aku harus berusaha ikhlas lah. Iya, kamu harus ikhlas kan dia tidak melakukan setelah menikah denganmu kan? Bener Ya, nggak? tapi kenapa kok muncul setelah menikah itu loh, Mas, yang saya maksud. Loh, kamu harusnya tanya pada dirimu sendiri. Kamu mau melanjutkan hidup bersama dia dengan masa lalunya yang sudah berlalu, atau kamu membiarkan masa lalu itu agar dia dan membimbing dia menjadi lebih baik lagi? Tujuanmu sama dia ingin sempurna ya? Ya kepengen sih, Mas. Oh, saya minta maaf, Mas. Nggak ada wanita sempurna di dunia ini, kecuali Enggak, istrimu maksudnya kan yang kita sudah bisa meninggal. membimbing di jalan yang benar Ya gitu karena loh. itu sekarang bimbingan dia bukan berarti kamu harus menyuruh dia, memaksa dia mengakui masa lalunya. Biarkan dia sama Tuhan yang berurusan.
Biarkan dia sama Tuhan. Jika itu adalah sebuah doa, yang penting saat perempuan ini ada di tanganmu, dia mencintaimu dengan tulus, dia membenahi dirinya di masa depan. Itu lebih penting daripada dia mengakui masa lalunya. Saya sebagai perempuan nih, saya nggak merasakan apa yang dirasakan oleh istrimu. Tapi saya merasakan sakitnya. Kenapa masa lalu saya hadir di kamu, yang melakukan itu masa lalu, yang kirim itu orang lain, kenapa saya yang harus membuat pengakuan? Seseorang punya masa lalunya sendiri-sendiri, Mas. Iya, Miss. Terlalu jahat, terlalu naif jika laki-laki menginginkan perempuan sempurna. Saya saya jujur nggak setuju dengan itu. Orang hidup itu punya masa lalunya. Orang yang bejat tidak ada jaminan dia tidak masuk surga loh. Tapi orang yang dikiranya sempurna, ahli agama, mereka belum tentu juga jaminannya surga. Saat dia melakukan kesalahan, bimbing dia. Tidak perlu dipertanyakan masa lalunya. Karena masa lalunya itu sudah berlalu. Apa yang kamu inginkan dari masa lalunya? Bagaimana kalau dia cerita, iyo mas, aku mbiyen mbek kepo enak mas Manuel lebih gede daripada kamu. Karena itu aku masih inget dia. Tapi enggak apa-apa lah aku sekarang udah nikah sama kamu. Ngaku kayak gitu. Bangga? Enggak kan? Ya, tapi sekarang kita ikhlasin orang, Miss. Ya, ikhlas tapi setelah dia pergi mas. Setelah dia hilang. Dia udah nggak nyari kamu lagi. Dan kamu bilang ikhlas. Ini ada yang SMS. Tanyain alam rumahnya mana Miss, kok saya kenal suaranya. Kamu orang mana? Saya ngawin, Miss. Ngawi mbak, mau Ngawi mbak. Saya tidak tahu ini istrimu atau bukan. Karena dia bilang, saya kenal banget suaranya. Orang mana Miss? Mungkin istrimu lagi nonton sekarang. Saya kasih tahu ya Mas ya. Perempuan kalau sudah pergi tidak akan kembali. Ya sudah ya, Miss. Ya, terima kasih banyak ya, Miss. Saya minta maaf ya Mas ya. Mungkin kata-kata Iya, saya nggak kasar. apa-apa. Iya, Saya mungkin egois, tapi saya perempuan, saya tidak ingin. Sampai iya saya. Mm-mm. Tapi pertanyaan saya, kamu merasa bersalah nggak sih dengan ingin tahu masa lalu istrimu? Atau itu memang sudah wajar? Ya bukan wajar sih, Miss. Saya merasa bersalah sebenarnya. Oke, Mbak E yang DM saya, suamimu ngaku, nggak tahu itu suamimu atau bukan? Dia mengakui salah. Ju- Jujur saya ngakui salah, Miss. Jujur kamu ngakuin salah. Kamu Iya, paham dan yang saya, Miss Yuni iya, katakan? Kamu paham? iya. Saya akan belajar menerima segalanya. Aku tahu kamu sangat mencintainya, tapi bukan berarti kamu merusak masa depanmu sendiri dengan orang-orang yang ingin menyakiti rumah tangga kalian. Paham nggak maksud saya? Iya, Miss. Iya kan? Iya, Jadi istrimu yang pertama meninggal dunia, dia sangat baik dan sempurna. Karena itu dia diambil Tuhan lebih awal. Tapi bukan berarti istrimu yang kedua ini tidak baik karena dia punya masa lalu seperti itu. Kamu tidak berhak menghakimi dia. Bimbing dia dengan masa lalunya. iya, Sanggup Miss. nggak memaafkan dia dengan masa lalunya? Sanggup nggak? Iya, iya, saya sanggup, Miss. Saya tidak akan ulangi lagi. Tolong jangan diulangi lagi. Bukan saya arogan sama jenengan ya, saya minta maaf. Iya, Kalau saya iya, berbicara iya, pelan, kamu nggak akan paham. Pak, perempuan itu iya, sakit, Mas. iya, Miss. Ya, jadi saya bukan menyerang jenengan ya, tapi Iya, kamu tidak. saya paham, Miss. Makanya saya terima lah. Ibaratnya saya tidak akan ulangi lagi. Aku anggapan ibumu ya. Jadi, like, kamu nganggap saya Iya, sebagai konten kreator, kamu akan sakit hati dengan kata-kata saya. Tapi iya, aku Miss. Iya, anggapan betul. ibumu yang aku Iya, bisa menasehatimu dan menembus ruang dan waktu. Karena keluargamu pun nggak akan berani ngomong kayak gini sama kamu. Kamu akan iya, tersinggung. iya, Miss. Dan ingat, jangan pernah tanya masa lalu perempuan itu. Karena dia sudah Iya, melepaskannya. Dia rela menikah denganmu, berarti dia sudah melepaskan segalanya. Ya, iya, Miss. Iya, Miss. daripada dia memilih hidup sendiri,
Karena dia takut masa lalunya dikorek-korek sama laki-laki. Hati-hati kalau sampai istrimu memilih hidup sendiri. Dia tidak Ya, peduli lagi saya dengan laki-laki. Ngerti? saya minta bantuannya Mbak Joni. Kenapa? Nah, ya saya minta pokoknya minta bantuannya supaya ya mungkin kalau bisa kita diperbaiki lagi mungkin masih ada kesempatan lah gitu. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi semoga istrimu mendengarkan ini. Sekarang kamu Ya sudah wes. paham kan? Jangan sampai mengorek-ngorek masa lalu istrimu. Istrimu ada di Ya, luar negeri loh. Mereka bisa berdiri sendiri. Hati-hati kalau sampai istrimu trauma sama laki-laki dan akhirnya dia nggak menikah, tidak bersama kamu dan juga tidak bersama dia gitu loh. iya Mas Paham? janji aku udah ulangi. Jangan ulangi lagi ya. Dan ingat, Iya, Miss Yuni ya, bukan ingin menghinamu, tapi saya ingin kamu iya, tepuk dada tanya selera. Ya, iya Mas. ngapurane Mas Miss Yuni ya. Iya, ya Mas. Oke, Terima terima kasih kasih. banyak loh Mas. Terima Iya, kasih. Teman-teman, sebentar, saya bukan ingin menghujat laki-laki, karena laki-laki kalau diomongin mae, mboe, mbake, adike, ponakane, itu biasanya ngomepet dikit. Jadi kalau saya yang ngomong dan mereka merasa bahwa benar, ya udah. Dan satu hal lagi, tidak ada satu perempuan pun yang ingin bercerai berkali-kali. Cuman kalau kamu mengungkit masa lalu dia, apa yang kamu inginkan dari dia? Apa yang kamu inginkan dari dia? Kamu mengharapkan istrimu jujur. Kamu pingin saya cerita. Oh iya, iya, iya ya. Biyen iki lho ya. Bojoku sing biyen bawa enak ya. Dawa mancur-mancur ya. Enak ya. Lah kok anu, yo wis karena aku iki jatuh cinta ambek dirimu jadi aku nggak mau sama dia. Apa ya gitu? Bukan bukan seperti itu kan? Jadi sekali lagi saya bukan ingin menyakiti masnya. Bukan saya ingin menghujat, tapi saya ingin kasih tahu. Ya cara saya kasar ya, arogan ya. Hmm. Mungkin cara cara saya kasar, tapi biar kamu sadar gitu loh. Di dunia ini nggak ada orang yang cuman lemah lembut aja. Ternyata ada orang yang arogan dan kasar yaitu Yuni. Perempuan itu sudah berusaha melupakan masa lalunya lah kok mbok orek-orek. Ini dengerin para laki-laki ini. Kalau kamu sudah sanggup menjadi imamku, ya udah terima aku apa adanya dengan masa laluku. Lah kok kamu malah nanya, jujur. Lah kadung kita tak lungguhno terus tak omongi, Mas jujur ya. Aku mencintaimu karena wis terpaksa nggak ada laki-laki lain yang mau sama aku. Kenapa? Karena mantanku itu manuke gawedi ndlodor-ndlodor. Gitu. Tak ulangi sekali lagi. Gitu bangga. Kalau memang ini loh Mbak, yang paling ngeri adalah seorang perempuan menikah dengan laki-laki dan laki-lakinya itu istrinya meninggal. Karena dia tidak ada pertengkaran dengan istrinya. Mereka itu bercerai karena Tuhan. Wah, itu sakit, Mbak. Karena kamu akan dibanding-bandingkan dengan istrinya, dengan orang yang sudah nggak ada. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Mendingan bertemu dengan orang yang sama-sama trauma terus membina masa depan. Daripada menikah dengan orang yang punya masa lalu baik. Kita dibanding-bandingkan. Ya, apa bener kan ya? Yo, nggak ngerti lah. Itu menurut pendapat saya. Malah jengah Miss Yuni ki. Ya, sebentar, sebentar, sebentar. Seperti itu ya. Minta maaf, minta maaf. Kalau kalau nggak cocok, saya minta maaf. Ini menurut pendapat saya. Rana sing telepon di pateni lah. Karena ini berdasarkan telepon.
Halo, halo. Ya, malam. Selamat malam, ada yang bisa dibantu? Yang